Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja nih, gua mau ngobrol ringan. Ternyata ini masih ada kaitannya soal kemungkinan bedol desa atau eksodus atau perpindahan keluar pemain besar-besaran dari Manchester United. Karena kan memang banyak yang akan selesai kontraknya ya kan, lalu masih menunggu siapa manajer selanjutnya. Apakah nanti kalau seandainya manajer selanjutnya sudah datang, mereka pasti akan stay. Lalu ada juga beberapa pemain yang juga tanda tanya apakah masih ingin di Manchester United atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini gua ambil dari Sky Sports ya. Ada artikel yang membahas kalau Roy Keane ini memberi masukan. Bahkan dia bilang 5 atau 6 pemain seharusnya tidak pernah bermain lagi untuk Manchester United. Roy Keane sendiri ini tidak menyebutkan siapa saja dari 5 ataupun 6 pemain yang menurut Roy Keane tidak bisa atau sebaiknya keluar dari Manchester United. Kalau menurut gua ya, ringan amatiran untuk menanggapi hal ini, opini gua adalah memang tentunya ada banyak sayangnya ya pemain dari Manchester United sendiri yang saat ini sedang berada di klub yang memang tidak pantas kalau menurut gue ya. Kenapa tidak pantas? Ada dua hal, secara teknis dan juga secara non teknis. Secara teknis yaitu tadi ya, permainannya ternyata tidak cukup untuk mengangkat Manchester United. Pastinya kalau hal ini terjadi ya memang sebaiknya dia tidak di klub. Lalu ada juga soal masalah non teknis, pemain-pemain yang tidak jelas motivasinya kenapa dia ingin berada di Manchester United. Langsung aja kalau ini gue sebut salah satunya adalah Paul Pogba, di mana Paul Pogba menurut gue didatangkan dengan transfer cukup besar, gaji cukup tinggi. Komitmennya menurut gue tidak jelas terhadap klub. Apakah dia bermain untuk lambang di dada, untuk memang klub ya kan, untuk stakeholder klub, apalagi untuk fans, ataukah dia bermain untuk dirinya dia sendiri, hanya untuk pamornya dia, value marketnya dia, branding dirinya dia sendiri, sementara klub sudah menggelontorkan uang cukup banyak. Ini kan juga tanda tanya di sana. Lalu tentu saja ada juga pemain-pemain yang sudah menunjukkan keinginan untuk memperkuat tim. Contoh Dean Henderson yang bolak-balik bahkan dari sebelum bursa Januari dibuka ya sudah ya kerasa krusuk ingin supaya meninggalkan Manchester United, dan dia pun sebenarnya juga mengungkapkan ingin cabut dari klub ya kan, baik itu secara permanen maupun secara pinjaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jam terbang, jam mainnya dia. Mungkin dia mengincar posisi penjaga gawang timnas Inggris, itu kan juga bisa jadi. Lalu ada juga pemain seperti Jesse Lingard ya kan, yang ditawari perpanjangan kontrak, kabarnya demikian, tapi tidak menyetujui, bahkan ingin cabut bulan Januari yang lalu dengan status pinjaman, dengan harapan menambah menit bermain, jam terbangnya dia kan. Ada banyak lah fluktuasi terkait perpanjangan pemain, status pemain ya di Manchester United. Nah, ini yang menarik dari artikel tersebut. Juga membahas, ada polling nih ya tentang siapa-siapa saja yang menurut yang ikut polling ini ya, di artikel Sky Sport tersebut ada linknya. Bagaimana nih, apakah harus di keep pemainnya atau dibuang ya? Dan yang menarik, ini bukan hanya pemain, tapi sang manajer interim pun juga masuk di polling ya. Langsung aja ini gue bahas satu persatu. Dimulai dari Ralf Rangnick. Nah, ini dia Ralf Rangnick ya. Jadi ternyata dari 37.000 sekian, ini Ralf Rangnick hanya didukung oleh 27% untuk supaya stay di Manchester United. Kalau ini gue punya pendapat ya. Menurut gue ya ini tetap akan ini apa ya? Ini manajer gue susah ngomongnya. Manajer tidak lepas dari proses. Dan kalau cuma hanya dilihat Ralf Rangnick kenapa diminta untuk tidak di klub sebagai manajer, seandainya pertimbangannya adalah apa yang dilakukan selama berapa pertandingan terakhir di Manchester United, karena hasil ya akan sama saja. Karena nanti mau tuh Ten Hag, mau tuh Pochettino, mau tuh siapapun,
pasti akan ada periode atau masa-masa di mana kita tidak bermain baik, kita tidak mendapatkan hasil yang baik, kita tidak menang, mungkin sering kalah. Nah, ketika itu terjadi, maka jika dianggap ganti manajer adalah langsung solusinya, ya semuanya pun akan demikian. Kalau menurut gue, ini gue mengaca apa yang terjadi, yaitu tadi 8-9 tahun terakhir ya. Bukan berarti gue terus membela manajer-manajer sebelumnya dengan mengatakan, ya kalau mungkin mereka diberi waktu yang cukup maka akan akan lebih baik. Ya, itu pun juga bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Tapi menurut gua, ya kalau seandainya dinilai hanya berdasarkan ya dari 10 pertandingan yang sudah dilalui atau 15 pertandingan dilalui lalu sudah seperti ini, ya menurut gua sih ini ya menunjukkan mungkin ya fans atau supporter lebih banyak melihat sesuatu yang instan. Ini kalau menurut gua ya. Tapi lain cerita kalau seandainya Ralf Rangnick jangan jadi manajer lagi tapi naik sebagai konsultan supaya dia bisa lebih leluasa dalam memperbaiki klub dari aspek yang lebih luas lagi. Ini lain cerita. Ini gue setuju dan bahkan gue sekarang sudah berpikiran demikian ya. Sebelumnya kan gue sempat berpikiran Ralf Rangnick saja nih yang diberikan permanen ya kan, lanjut lagi mungkin sampai 1 musim ke depan. Tapi sekarang gue berpikir tidak. Memang yang lebih urgent mungkin Ralf Rangnick naik sebagai konsultan supaya bisa memperbaiki klub dari aspek atau ya sudut pandang yang lebih luas lagi, tidak hanya berupa taktik, strategi, permainan di atas lapangan saja, karena memang masalah di Manchester United sudah sangat kompleks menurut gue. Memang butuh perbaikan dari sisi yang lebih luas, dan ya menurut gue dan gue harapkan sosok Ralf Rangnick ini yang ya punya pengalaman banyak ya di sepak bola Eropa khususnya, bisa itu tadi jadi jadi individu yang bisa memperbaiki walaupun tentunya secara kolektif ya melakukannya. So, ini pollingnya terhadap Ralf Rangnick, ternyata 72% ingin supaya Ralf Rangnick ini caps ya. Lalu setelahnya ada David De Gea. David De Gea 89% ingin supaya David De Gea ini stay, cukup tinggi angkanya. Lalu Bruno Fernandes juga angkanya cukup tinggi ya, 89%. Harry Maguire, nah ini kebalikannya, 83% ingin supaya Harry Maguire caps. Harry Maguire sekali lagi menurut gue memang tampilannya buruk ya musim ini. Tapi untuk melepas dia ini kan juga jadi problem ya. Berapa mau dilepas? Kita ambil dia harganya berapa? Apakah klub sudah hitung-hitungan? Kalau ngelepas dia di angka berapa? 15 juta, 20 juta? Siapa yang akan ambil? Gajinya bagaimana? Apakah klub yang baru sanggup membayar gajinya seperti yang dia terima di Manchester United atau tidak? Ini kan juga menjadikan ya beban tersendiri ya. Bukan beban sih, tapi lebih ke tantangan tersendiri kalau ingin melepas Harry Maguire. 83% ya. Lalu Scott McTominay 65%. Cristiano Ronaldo 68% ingin supaya Cristiano Ronaldo dilepas. Luar biasa ya. Gue sudah bahas, gue bikin banyak video tentang Cristiano Ronaldo, jadi gue nggak perlu bahas lagi di sini. Fred 74%. Wow, oke. Ini juga menurut gue ya lepas Fred terus ya kita pastinya harus mendatangkan lagi. Sekarang pun kita sedang mencari, dan kalau kita sedang mencari dan kita melepas lagi Fred, maka ya kita harus mencari 2 pemain untuk lini tengah. Perombakannya gua nggak tahu ya bagaimana mungkin itu. Victor Lindelof 57% ingin supaya Victor Lindelof ini cabut. Aaron Wan-Bissaka 73%. Wow, 73%. Oke. Ya, Aaron Wan-Bissaka memang musim ini tidak sebagus musim lalu atau musim sebelumnya kalau gue lihat ya. Memang kontribusi dia terutama di defensif itu kurang ya, turun. Dan menurut gue ini yang harus ditingkatkan. Tapi apakah itu berarti dia harus dilepas? Lalu siapa yang akan menggantikan? Nah, itu juga tanda tanya ya. Luke Shaw 66% ternyata ingin supaya Luke Shaw ini di keep ya. Jadon Sancho 94% ingin supaya Jadon Sancho ini di keep ya. Jadon Sancho memang beberapa pertandingan terakhir sedang bagus penampilannya, semakin membaik ya. Walaupun kalau menurut gue dengan amatiran masih belum seperti yang gue ekspektasi. Ini jujur aja ya untuk Jadon Sancho. Rafael Varane 88%, ya gue sepakat ya untuk di keep. Paul Pogba ternyata masih ada 23% yang ingin supaya Paul Pogba ini di keep di tim ya.
Wow, ya Paul Pogba menurut gua komitmennya, sekali lagi komitmennya. Tapi kabar terakhir kan dia sedang melihat, sedang menunggu siapa manajer yang akan didatangkan oleh Manchester United, yang menurut gua at some point masuk akal juga ya. Diogo Dalot ini 56% ingin supaya Diogo Dalot ini stay. Ya karena memang penampilannya lagi bagus. Tapi kalau kita lihat penampilan Diogo Dalot 2-3 musim yang lalu kan belum sepesat sekarang. Mudah-mudahan dia bisa konsisten ya. Alex Telles pun juga 57% supaya Alex Telles ini stay. Marcus Rashford ternyata dominan masih ingin supaya Marcus Rashford ini stay 53%. Gue udah bikin videonya sebelumnya. Menurut gue, again kalau gue simpulkan, Marcus Rashford pemain potensial ya, bertalenta. Sedang ada masalah ya, fisik dan juga non fisik kalau menurut gue, dan itu yang harus dicarikan solusinya karena again menurut gue percaya potensi Marcus Rashford ini besar. Nemanja Matic 88%, ya memang penampilannya sudah menurun ya Nemanja Matic. Edinson Cavani 76%, kontraknya juga sudah mau selesai. Musim ini kontribusinya juga cukup minim sekali ya, kontribusi bermain. Anthony Elanga 93%, tidak perlu dipermasalahkan kalau menurut gue. Eric Bailly 68% ingin supaya dia caps. Oke, kalau dia caps terus siapa yang akan menjadi pelapis back utama, itu juga tanda tanya ya. Jesse Lingard 75%, ya Jesse Lingard menurut gue juga sudah menurun ya. Lalu Phil Jones 86%, Bailly caps, Phil Jones caps, Maguire caps. Ini rombak habis-habisan setelah kita menggelontorkan uang sedemikian banyaknya beberapa musim untuk menambah lini belakang. Ini menurut gue luar biasa emang ya. Dean Henderson keep 66%, 33% untuk dilepas. Menurut gue kalau memang dia tidak ingin sih ya gue termasuk yang di 33% nih kalau ringan amatiran ala gue untuk Dean Henderson. Anthony Martial 87% supaya dia caps. Ya dia memang kalau dia tidak ingin di tim, sekali lagi di klub, ya memang menurut gue sih sudah waktunya dia caps ya. Dan gue lihat juga kontribusi dia di Sevilla di pertandingan awal memang bagus, tapi setelahnya dia kan cedera ya, jadi tidak punya kontribusi yang bisa dilihat apakah dia memang ada peningkatan dari sisi permainan secara teknis. Kalau menurut gue sih sepertinya dia sedang declining ya, atau menurun. Donny van de Beek 54% ingin supaya Donny van de Beek stay. Kalau menurut gue objektif sekarang gue melihat dengan apa yang terjadi di Everton, gue jadi tanda tanya besar, bahkan mungkin lebih cenderung ke tidak ya untuk Donny van de Beek. Ini ringan amatiran ala gue. Andreas Pereira tidak usah dibahas, caps. Brandon Williams ini 50-50. Ya, Brandon Williams dipinjamkan ke Norwich, sering dimainkan di Norwich, tapi kontribusinya mungkin ya karena timnya juga Norwich gitu loh menurut gue. Tapi yang jelas pengalaman yang didapat di Norwich ini menurut gue cukup berharga. Dan sebagai back pelapis menurut gue bisa bermain di kanan dan di kiri juga kan Brandon Williams. So why not untuk di keep. Juan Mata caps, ya kontraknya juga udah selesai, sudah menurun. Amad Diallo di keep. Nah ini juga menurut gue Amad Diallo ini kan di Glasgow Rangers masih berusaha, masih berjuang. Mudah-mudahan dia bisa, yaitu tadi memang harus sabar sih ya dengan pemain-pemain muda ini, pun juga dengan Elanga. Bukan berarti dia sekarang main bagus lalu ya dia akan jadi sesuatu ya. Kalau dia bisa ini ya memaintain developmentnya dengan bagus, oke. Tapi kalau tidak, lihat dia masih berapa tahun ke depan masih banyak hal yang akan terjadi. Rafael Morrison, yang terbaru Mason Greenwood, dan juga lain-lain, banyak sekali pemain muda yang Michael Owen salah satu contohnya juga ya kan, yang ketika masih muda bagus tapi salah perawatan, kurang lebih demikian, lalu akhirnya justru menurun. Nah kalau menurut gue sih ternyata cukup banyak juga fans yang menginginkan banyak pemain dari Manchester United ini cabut. Dari sisi bagaimana fans melihat sih mungkin ya wajar, karena memang banyak pemain yang tidak perform ya kan, baik itu secara teknis maupun non teknis. Tapi kalau gue melihat dari sisi bisnis, dari sisi klub ya, dari sisi pengelolaan klub, apakah ini bisa sesuatu yang bisa dilakukan oleh Manchester United dengan mengganti cukup banyak pemainnya? Artinya akan banyak kerugian di sana ya, karena dengan melepasnya saja bisa diperkirakan sekali nilainya pasti akan turun kan. Berapa dulu beli, dilepas seperti apa. Artinya klub akan banyak dalam tanda kutip membakar uang di sana. Apakah klub mau mengambil kebijakan tersebut? Nah, ini kan juga tanda tanya. Dan jangan lupa tugas manajer yang baru siapapun itu,
Selain memang memperbaiki tim secara kolektif ya, strategi permainan mengangkat tim bisa bersaing dan lain-lain, bagaimana manajer dan juga tim kepelatihan itu mendevelop atau mengembangkan lagi skill pemain itu juga merupakan salah satu tugas dari manajer. Jadi bukan cuma tinggal mengatur strategi taktik saja, tapi bagaimana mengembangkan pemain tersebut. Karena manajer atau pelatih yang bagus itu adalah dia yang bisa itu tadi ya, memanfaatkan kualitas pemain untuk bisa bermain sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu dia. Atau bahkan meningkatkan kapasitasnya lagi. Itu merupakan menurut gue sih ya salah satu tugas dari pelatih atau manajer. Bagaimana pendapat teman-teman tentang polling tadi? Ada yang setuju, ada yang tidak? Ada pendapat lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.